Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk di Kota Makassar terbakar. Sebelumnya sempat terjadi ledakan. Kepanikan warga terjadi saat kebakaran melanda dua rumah di Jalan Kandea 3, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api dengan cepat melahap dua rumah yang terbuat dari kayu. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. 10 unit mobil pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi berhasil menjinakkan api agar tak meluas ke rumah warga lain yang kebanyakan terbuat dari kayu. Menurut salah satu warga, sebelum terjadi kebakaran sempat terdengar suara ledakan dan mencium bau hangus. Diduga api berasal dari arus pendek listrik. Terus ada suara ledakan. Terus saya beli dapur tak kah? bukan dari kak di atas kak di kamar lantai 2. Ada suara bau-bau kabel. Dia bilang mini kertas itu. Saya bilang bukan kabel. Akhirnya saya balik ke belakang sama Dilla. Saya lihat ada asap keluar dari. Dugaan sementara informasi terakhir juga yang masuk dari Mako Damper itu korslet, arus pendek. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Lantaran dendam dan sakit hati, seorang pria membakar 3 mobil tetangganya di Kota Tasikmalaya. Pelaku dibekuk setelah polisi menemukan barang bukti yang mengarah pada pelaku. YH, seorang pria 29 tahun pelaku pembakaran mobil tetangganya ini dibekuk anggota Polsek Indihiyang di rumahnya. Pelaku ditangkap setelah polisi berhasil mengungkap kasus pembakaran 3 mobil yang terjadi di Kampung Gunung Balaba, Kota Tasikmalaya, Senin lalu. Kejadian pembakaran 3 mobil yang terparkir di rumah korban terjadi pada dini hari pekan lalu. Dari olah TKP, polisi menemukan petunjuk adanya unsur kesengajaan dalam aksi pembakaran ini, meski sebelumnya kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Dari pemeriksaan saksi mengarah pada pelaku yang merupakan tetangga korban. Saat diperiksa, tersangka menyebut pembakaran mobil dilakukan karena ia sakit hati pada korban. Pelaku kemudian melampiaskannya dengan membakar 3 mobil korban. Dan dari hasil olah TKP, kita bisa menyimpulkan bahwa kebakaran itu ada unsur kesengajaan. Sehingga kita melakukan pemeriksaan dan memeriksa beberapa orang saksi, kemudian mengarah kepada tersangka. Dan saat itu juga tersangka langsung kita. Pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Indihiyang dan dijerat pasal 187 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ratusan warga mengepung RSUD Kota Mataram, Lombok Barat mengambil paksa jenazah kerabatnya. Mereka tidak terima jasad kerabatnya diperlakukan sesuai protokol COVID-19. Ratusan warga ini bahkan nekat membawa pergi jenazah menggunakan taksi. Ratusan warga nekat mengepung Rumah Sakit Kota Mataram, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Mereka memprotes karena salah satu kerabat mereka yang meninggal dunia diperlakukan sesuai protokol COVID-19. Padahal korban diduga meninggal akibat terjangkit virus corona. Namun warga tetap bersikeras menolak apabila jasad harus dikremasi sesuai protokol COVID-19. Yang satu tidak diinginkan oleh warga adalah tidak bisa dimandikan di rumahnya. Maka itu yang tidak bisa dilakukan. Itu yang jadi keberatan warga. Itu jadi keberatan warga. Jasad korban akhirnya dibawa pergi oleh warga menggunakan taksi setelah melakukan negosiasi dengan syarat seluruh prosesi pemakaman harus menggunakan alat pelindung diri atau APD.
Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi 4 perampok toko emas melepas tembakan terekam video amatir warga. Tembakan pelaku mengenai seorang warga dan anaknya yang berusia 7 tahun. Pelaku kabur usai menggasak 2 kg emas dari etalase toko. Video amatir warga merekam aksi perampokan bersenjata api yang terjadi di toko emas di Jalan Ismail Malik, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Saat berupaya kabur, 4 pelaku kembali melepaskan tembakan ke arah warga usai menggasak 2 kg emas bernilai 2 miliar rupiah dari etalase toko. Perampokan terjadi saat John, pemilik toko, dan adiknya sedang menjaga toko. 4 pelaku datang berboncengan 2 sepeda motor dengan membawa senjata api. 2 pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan mengancam pemilik toko dengan senjata tajam. 1 pelaku berjaga di depan toko, sementara lainnya berjaga di jalan raya. Pelaku sempat beberapa kali melepaskan tembakan ke atas, lalu menggasak 2 kg emas dari etalase toko. Pelaku yang kabur ke arah Jalan Lingkar Barat kembali melepaskan tembakan hingga mengenai 2 orang warga, seorang bapak dan anaknya yang berusia 7 tahun. Anda kira-kira? Kalau kerugian ya dikitarnya 2 kiloan. 2 kilo emas? Berapa uang itu? Berapa uang kira-kira? Uangnya hampir 2M. Berapa kali tembakannya tadi? Ya kurang lebih ya, di dalam mungkin hampir 10-an. Di dalam toko kita? Dalam lokasi. Ada pakai masker atau pakai apa? Pakai masker semua, pakai helm. Ini kita masih meriksa saksi. Nanti dari keterangan saksi-saksi baru kita Menggunakan senjata api berarti, Bang? Dari di TKP kita menemukan ada seorang guru, kemungkinan. Perampokan ini menghebohkan warga karena terjadi di siang hari saat kondisi ramai karena toko berada tepat di samping pasar. 4 pelaku perampokan ini masih diburu polisi. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sesosok mayat laki-laki tanpa busana ditemukan tergeletak di tepi Jalan Raya Surabaya Sidoarjo, Jawa Timur. Mayat dalam kondisi duduk bersandar di pilar pagar pembatas jalan. Arus lalu lintas pun macet akibat banyaknya pengendara yang penasaran. Kemacetan terjadi di Jalan Raya penghubung Surabaya Sidoarjo, Jawa Timur. Penemuan mayat laki-laki menarik perhatian warga dan pengendara yang melintas. Seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun ditemukan tewas di pinggir Jalan Raya Seruni, Gedangan, Sidoarjo. Mayat tersebut dalam kondisi tanpa busana. Tubuhnya sangat kurus, ditemukan sedang bersandar di pilar pagar pembatas jalan. Mayat laki-laki tersebut ditemukan oleh pengendara motor yang melintas. Laki-laki, Pak. Laki-laki ya? Ya, Kondisinya seperti apa tadi? tidak pakai busana gitu, Pak. Oh gitu ya? Iya, betul. Ini dibawa kemana ini? Dibawa ke RSUD Sidoarjo dan diotopsi langsung di kamar jenazah. Laki-laki tersebut diduga seorang tunawisma. Petugas membawa mayat laki-laki tersebut ke RSUD Sidoarjo untuk mengetahui penyebab kematiannya. Polisi juga telah memeriksa sejumlah warga untuk menyelidiki identitas laki-laki tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena berbeda pendapat, seorang tukang bangunan tewas dianiaya dengan cangkul oleh anak pemilik rumah. Penganiayaan terjadi saat korban sedang memperbaiki rumah orang tua pelaku. Warga Jalan Sidomulyo, Desa Soirokan, Kecamatan Persucaituan digemparkan dengan temuan seorang pekerja bangunan yang tewas mengenaskan di salah satu rumah warga. Saksi menyebut korban tewas akibat dianiaya menggunakan cangkul oleh anak pemilik rumah saat ia bekerja. Diduga terjadi kesalahpahaman saat korban bekerja memperbaiki rumah orang tua pelaku. Korban dan pelaku pun sempat bertengkar. Rekan korban yang mengetahui kejadian kabur menghindari aksi keji pelaku. Pelaku anak pemilik rumah diringkus petugas dibantu warga. Korban itu lagi mengerjakan kerjaan di rumah itu tersangka. Ada perselisihan antara korban dan tersangka.
tersangka marah sehingga terjadilah pembunuhan tersebut. Istri dan orang tua korban histeris hingga pingsan mengetahui korban seorang ayah 2 anak pulang dalam kondisi sudah tak bernyawa. Korban langsung disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan di TPU setempat. Keluarga korban berharap pelaku segera dihukum seberat-beratnya. Hingga kini Polsek Persucetuan masih memeriksa AZ, anak pemilik rumah, secara intensif. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ya pemirsa, nekat menyelingkuhi istri orang, seorang pria di Buleleng, Bali dianiaya dengan senjata tajam. Pelaku penganiayaan adalah suami dari wanita yang diselingkuhi. Pelaku marah karena istrinya mengaku berselingkuh dengan korban, bahkan menjadi pembicaraan warga desa. Ketut berat mengalami sejumlah luka di bagian perut akibat luka senjata tajam dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Sanglah, Bali. Korban dianiaya Putu Edi Saputra, suami dari wanita selingkuhannya. Kali kamu tusuk itu, di sininya luka, di flipcase-nya luka, kan itu loh. Dia sempat melawan, ya? Itu ketemu. Usai ditangkap polisi, Putu Edi mengakui menganiaya Ketut berat saat pulang mengikuti upacara adat di rumah mertuanya. Pelaku jengkel karena mengetahui korban berselingkuh dengan istrinya sejak tahun lalu. Apalagi warga sekitar juga mengetahui perselingkuhan, sementara istrinya juga mengakui berselingkuh dengan Ketut berat. Istrimu ditanya ngaku ya? Ya. Si laki yang ngaku duluan. Oh, si laki yang ngaku duluan. Terus kamu nanya istrimu, baru dia ngaku. Ya, pengen pertolongan di mertuanya, dia pulang. Mau pulang ke rumahnya. Dan sebelum sampai ke rumah, di tengah perjalanan itu, ketemulah korban itu sedang duduk-duduk atau santai. Dengan melihat korban duduk santai ini, langsung saja dia mencabut pisaunya itu, dihujankan kepada korban. Sehingga Tersangka diamankan dengan barang bukti senjata tajam dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Seorang kakek menjadi korban perampokan saat membuka pagar hendak masuk ke rumahnya. Pelaku menyergap korban dan merampas dompetnya. Saat kabur, pelaku meninggalkan sandal di lokasi. Dalam rekaman CCTV terlihat Wan alias Ateng yang mengendarai sepeda motor tiba di rumahnya di Jalan Cik di Tiro, Asahan, Sumatera Utara. Tak lama pelaku tiba-tiba ikut masuk ke dalam rumah, menyergap dan menyekik korban. Pelaku lalu kabur usai merampas dompet korban dan meninggalkan sendalnya di lokasi. Korban yang melawan mengalami luka di bagian tangan. Pelakunya berapa orang sih? Satu orang. Jadi dia masuk, ngapain aja? Masuk ke dalam ngapain? Sergap terus. Sergap. Jatuh, ditoloknya tuh jatuh ke situ. Jatuh, ini dicekek. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus perampokan yang dialaminya ke polisi agar pelaku bisa segera ditangkap. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Merintih kesakitan, seorang wanita dilarikan ke rumah sakit. Namun warga terkejut temukan mayat bayi dalam lemari rumah korban. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.